Shalom. Saat ini ada banyak orang yang mempermasalahkan penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Keberatan ini berasal dari dalam Kristen sendiri maupun dari pihak Islam yang merasa menjadi pemilik dari kata Allah ini. Sebelum kami lanjut, saudara bisa mengklik like dan subscribe untuk mendukung pelayanan kami ini, sehingga semakin banyak orang yang akan dijangkau oleh channel kami ini. Oke, sekarang kita mulai dengan melihat keberatan dari saudara-saudara di dalam Islam yang merasa kata Allah itu adalah istilah khusus di dalam Islam. Keberatan ini sebenarnya adalah sesuatu yang aneh. Bukankah Islam mengklaim sebagai kelanjutan dari ajaran Yahudi dan Kristen? Jika Islam merasa kata Allah hanya ada di dalam Islam, berarti mereka mengakui bahwa mereka menyembah Tuhan yang baru. Jika Muslim benar-benar merasa agamanya adalah kelanjutan dari Yahudi dan Kristen, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa Tuhan mereka sama dengan Tuhan yang ada di Yahudi dan Kristen. Jadi kenapa mereka mengajukan keberatan jika orang Kristen menggunakan kata Allah ini di dalam Alkitab? Dari hadis dan Quran, kita bisa melihat bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi ada di sekitar Nabi Muhammad, bahkan sebelum Muhammad mengklaim sebagai Nabi. Jadi Kristen itu sudah lebih dulu ada di Arab, bahkan sebelum agama Islam muncul. Salah satu istilah yang ada di kalangan Kristen Arab adalah Allah, yang berarti Tuhan. Jadi karena Kristen lebih dulu ada di Arab, maka Islam yang meminjam istilah ini dari Kristen Arab, dan bukan sebaliknya. Jadi sah-sah saja jika Kristen di Indonesia mau memakai kata serapan dari bahasa Arab ini sebagai terjemahan untuk kata Elohim. Tentu saudara di Islam, bebas saja jika mau mengklaim semua nabi itu Islam. Tapi, klaim ini tidak lebih dari sekedar pepesan kosong, tanpa adanya bukti keberadaan ajaran Islam sebelum masa Muhammad. Nah, yang jadi masalah, Kristen pun banyak yang enggan memakai nama ini, karena katanya, nama ini adalah nama Dewa Bulan di Arab. Bagaimana bisa kata ini menjadi nama Dewa Bulan di Arab, jika saudara seiman kita di Arab juga memakai kata ini? Nama Dewa Bulan di Arab itu adalah Hubal. Hubal ini menikah dengan Dewi Matahari, dan mendapatkan 3 orang putri, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, dan Manah. Dari dalam Quran surah 53 ayat 19-22, kita bisa melihat bahwa pada saat Islam disebar pertama kali, kata Allah masih digunakan sebagai kata umum untuk penyebutan Tuhan di Arab. Dari ayat ini, terlihat jelas ajaran Islam menyerang kepercayaan pagan di Arab pada saat itu. Mereka menuduh kaum pagan ini mengatakan Allah punya 3 putri. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, karena ayat-ayat ini hanya mempunyai 3 kemungkinan, dan tidak satupun dari kemungkinan itu yang akan disukai oleh saudara-saudara di Islam. Kemungkinan yang pertama adalah Al-Quran berisi kesalahan. Kaum pagan yang mendapatkan tuduhan ini bisa saja menjawab dengan berkata, "Maaf, yang kami sembah itu adalah Hubal, bukan Allah. Al-Lat, Al-Uzza, dan Manah itu putrinya Hubal, bukan putrinya Allah." Jika kemungkinan ini yang terjadi, maka Islam harus bisa menjelaskan kenapa Quran bisa salah tuduh seperti ini. Kemungkinan yang kedua adalah Islam menyembah Dewa Bulan. Ini bisa terjadi jika ternyata bukti sejarah salah, dan Hubal ternyata bukan nama Dewa Bulan. Ternyata Allah yang ada di dalam Quran memang nama Dewa Bulan. Ini berarti Islam melakukan sinkretisme yang mencampurkan kisah-kisah yang ada di dalam Yahudi, Kristen, dan ajaran pagan yang ada di Arab pada saat itu. Jika kemungkinan ini yang terjadi, Islam harus menjelaskan kenapa mereka memakai nama Dewa Bulan ketimbang memakai nama YHWH yang ada di Yahudi dan Kristen. Kemungkinan ketiga adalah kata Allah hanya merupakan kata umum di Arab untuk menyebut Tuhan. Jadi, Yahudi dan Kristen bisa memakai kata Allah ini untuk menyebut YHWH, dan pagan di Arab bisa memakai kata Allah ini untuk menyebut Mahadewa mereka, yaitu Dewa Bulan Hubal. Jika ini yang terjadi, maka Islam harus menjelaskan kenapa mereka mengubah kata generik untuk Tuhan menjadi nama pribadi. Jadi, kami sendiri tetap menggunakan kata Allah untuk memperlihatkan bahwa makna kata Allah itu bisa saja berbeda untuk setiap orang. Sama seperti kata raja. Kata ini bisa digunakan sebagai jabatan dan bisa juga digunakan sebagai nama. Yang perlu dipahami adalah siapa yang mengucapkan kata itu dan ditujukan kepada siapa. Terlalu ribet jika kita harus berubah terus hanya karena agama baru bermunculan dan menggunakan istilah-istilah yang sudah lama kita gunakan. Apakah nanti kita juga harus mengganti kata Tuhan dari dalam Alkitab jika suatu saat muncul agama baru yang menjadikan kata Tuhan sebagai nama pribadi sesembahannya? Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami, dan sampai jumpa di video kami yang lainnya.
Salam Solideo Gloria.